Prancis mengimpor mentega senilai 1 triliun rupiah setiap tahunnya, dan warganya mengonsumsi mentega dalam jumlah yang sangat banyak sehingga menyebabkan kelangkaan mentega di Asia. Penjualan durian dan buah-buahan berkembang pesat, dan Tiongkok menghabiskan triliunan rupiah untuk membeli durian setiap tahunnya. Kami berkeliling dunia untuk mengamati bagaimana industri makanan bernilai triliunan rupiah beroperasi dan bertemu dengan orang-orang yang menggerakkan industri tersebut. Tujuan pertama kami adalah Republik Dominika, rumah bagi pertanian lidah buaya terbesar di dunia. Mencakup lahan seluas 5.000 hektar, Universal Alu Farm memanen dan membuat jus daun berduri Alu barbadensis Miller, dipilih karena kaya akan kandungan asam amino, mineral, vitamin, karbohidrat, hormon dan zat bioaktif lainnya. Dibutuhkan waktu kurang lebih 8 bulan hingga bibit tanaman menjadi dewasa setelah ditanam di tanah. Sekitar 750 pekerja bertanggung jawab memanen ladang, bekerja secara berkelompok untuk memastikan daun yang dipotong tidak tumbuh kembali. Daun yang dipanen dikumpulkan dan diangkut ke pabrik pengolahan yang berjarak 3 km, di mana daun tersebut direndam dalam air garam yang diklorinasi untuk menghilangkan hama apapun dari lahan. Selanjutnya, daunnya dipotong untuk diambil gel di dalamnya, yang digunakan dalam jus lidah buaya, gel, dan produk perawatan kulit. Proses yang sangat teliti ini membutuhkan pekerja terampil yang dapat dengan cepat dan akurat mengiris 3.500 lembar daun setiap hari. Sisa potongan daun dikembalikan ke lahan sebagai kompos, sedangkan filet dalam ember ditimbang dan dituangkan ke meja besar. Para pekerja dengan hati-hati memeriksa filet untuk mencari sisa potongan daun, yang kemudian segera mereka pisahkan. Setelah filet bersih dari kotoran, filet dikirim ke mesin penghancur, lalu digiling menjadi gel lidah buaya murni. Beralih ke topik lain, budidaya jamur merupakan proses yang menarik. Jamur ditanam di dalam ruangan di rak vertikal, memungkinkan pengendalian lingkungan. Bahan ini mendekati akhir proses pengomposan dan memiliki penampakan karamel berwarna gelap, tekstur lembut, dan kadar air tinggi. Spora atau benih jamur ditambahkan ke kompos ini, yang kemudian dituakan, dipasteurisasi, dan diangkut ke peternakan di seluruh negeri. Chris, seorang petani jamur generasi ketiga, menjelaskan bahwa keluarganya telah menanam jamur kancing putih dan jamur kremi sejak tahun 1938. Prosesnya menggunakan mesin untuk meletakkan kompos dan kemudian menambahkan lapisan yang disebut casing, yang terdiri dari lumut gambut, batu kapur, dan air. Panel kontrol ini mengatur kondisi pertumbuhan optimal, yang bertujuan untuk mencapai kombinasi ideal antara tingkat karbon dioksida, kelembapan, dan suhu. Setelah rentang waktu 16 hari, panen sudah siap. Jamur dibudidayakan dan dipanen dalam 3 tahap berbeda, dengan setiap ruangan dipanen 3 kali. Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan jamur terbesar, dilanjutkan dengan menunggu jamur kecil matang. Karena ukuran jamur berlipat ganda setiap 24 jam, para pemetik harus bekerja dengan cepat. Dilengkapi dengan pisau, gerobak, dan banyak kotak, mereka dengan cermat memanen setiap jamur dengan memelintirnya dari batangnya, menghindari kerusakan. Di Thailand, para petani memanen lebih dari 1 juta ton buah durian setiap tahunnya. Durian berasal dari berbagai daerah tropis, termasuk Thailand, yang membudidayakan lebih dari 300 varietas berbeda. Durian termahal ditanam di Provinsi Nuri, khususnya varietas durian yang terkenal, yang dianggap sebagai durian dengan kualitas tertinggi di Thailand dan sering diberikan sebagai tanda penghormatan. Di antara varietas durian ini ada 2 yang sangat dihargai karena kualitas dan nilainya, durian kanyao dan durian montong yang lebih terjangkau, dikenal dengan daging buahnya yang halus dan manis, aromanya yang harum, dan teksturnya yang lembut. Nanap Buri telah menjadi pusat budidaya durian di Thailand selama lebih dari 3 abad. Para petani di wilayah ini telah menyempurnakan teknik mereka dari generasi ke generasi, memanfaatkan sumber daya dan keterampilan yang tersedia untuk menghasilkan durian berkualitas tinggi. Salah satu sumber daya penting adalah Sungai Chao Phraya, yang mengalir melalui wilayah tersebut dan menyuburkan tanah. Namun, para petani di Nanap Buri memilih untuk menggunakan air bersih untuk menyiram pohon durian, karena percaya bahwa air tersebut akan meningkatkan kualitas buahnya. Dibutuhkan waktu kurang lebih 6 tahun agar pohon durian yang sehat bisa berbuah setelah ditanam. Begitu pohon mulai berbunga, para petani dengan penuh semangat menantikan buah yang matang,
yang bisa memakan waktu antara 90 hingga 150 hari, tergantung varietasnya. Mahalnya harga buah durian jenis ini bukan hanya disebabkan oleh waktu dan tenaga yang dikeluarkan, tetapi juga biaya untuk memberikan perawatan yang cermat, misalnya, biaya tahunan untuk air saja berjumlah 35 juta rupiah. Petani harus dengan waspada memantau pohon-pohon tersebut dari infeksi atau hama, membungkus masing-masing durian dengan plastik untuk perlindungan, dan memanen buah satu persatu ketika sudah matang sempurna. Teknik yang memakan waktu dan tenaga ini berdampak terhadap rasa dan nilai akhir buah durian. Durian montong seberat 2,5 kg dari Aida Farm bisa berharga lebih dari Rp600.000, yaitu sekitar sepertiga dari harga Kano, menjadikannya pilihan yang lebih populer dan terjangkau bagi pelanggan. Di sisi lain, Kanyo merupakan durian termahal yang pernah ada, tergantung pada ukurannya. Durian Kano dari AA Farm dapat berkisar antara Rp1.500.000 per buah. Meskipun harganya mahal, permintaan terhadap Kanyo terus meningkat, sehingga pasokan sulit untuk mengimbanginya, dan pasar durian dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp438 triliun pada tahun 2025. Pisang Cavendish adalah varietas pisang terkenal yang dapat ditemukan di supermarket di seluruh dunia. Pisang ini populer karena rasa, penampilan, dan kemampuannya untuk matang selama pengangkutan. Namun, tanaman tersebut steril dan tidak menghasilkan benih sehingga rentan terhadap penyakit seperti TR4. Jamur ini berpotensi memusnahkan seluruh perkebunan pisang Cavendish, sehingga menyoroti risiko yang terkait dengan praktik pertanian monokultur. Di Karibia, 75% pisang di dunia ditanam untuk mencegah penyebaran jamur. Perkebunan pisang di Kolombia, seperti Evanor 2, telah menerapkan langkah-langkah biosecurity. Pekerja di Evanor 2 mencuci dan mendisinfeksi bagian bawah kendaraan yang memasuki lahan pertanian untuk mencegah potensi penyebaran tanah yang terinfeksi. Tim Antonio di pertanian telah membangun jalan semen, untuk memastikan pekerja tidak berjalan di tanah terbuka saat memanen. Selain itu, para pekerja berjalan melewati tempat rendaman kaki yang disanitasi yang terbuat dari amonium sebelum memasuki area panen. Di lapangan, para pekerja mengukur jari-jari pisang untuk memastikan apakah pisang siap dipanen, yang biasanya dilakukan 12 hingga 13 minggu setelah batang buah muncul. Seorang pekerja memotong bungkusan seberat 30 kg, sementara pekerja lain menangkapnya dan mengangkutnya ke sistem kereta gantung yang mengangkut semua tandan pisang ke pabrik pengemasan. Di pabrik pengemasan, para pekerja membersihkan tandan dengan klorin, dan memeriksa kualitas dan tanda-tanda kerusakan pada pisang. Pisang yang rusak dibuang ke dalam tangki besar tempat pisang dimandikan untuk mengawetkannya, dan menghilangkan lateks alami pada kulitnya. Pisang tersebut kemudian dipotong menjadi tandan kecil yang terdiri dari 5 hingga 7 buah, dan diberi label stiker sebelum dibungkus dengan hati-hati untuk mencegah memar. Bahan pembungkusnya berlubang-lubang agar pisang bisa bernafas. Setelah pisang dipanen, pisang dapat matang dalam perjalanan tidak lebih dari 4 jam. Kota-kota tersebut kemudian dimuat ke palet dan diangkut dengan truk ke pelabuhan terdekat, di mana kota-kota tersebut dipindahkan ke kapal yang menuju ke Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan tekan tombol suka dan berlangganan.